Apakah ada anak yang mau gagal? Kami percaya nggak ada. Apakah ada anak yang mau dibenci oleh orang tuanya? Kami juga yakin nggak ada juga. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita sering konflik sama anak? Sebaliknya, apakah ada orang tua yang pengen anaknya gagal? Nggak ada Nggak juga. ada juga. Intinya sebenarnya sih nggak ada orang yang mau gagal. Iya. Semua orang pasti pengen berhasil, semua orang pengen jadi versi terbaiknya gitu kan. Ya, cuma memang ketidakinginan itu saja tidak cukup. Dan Iya. ternyata ya, Ekspresi dari cinta itu gitu Iya. ya, atau keinginan itu bisa sangat bertentangan. Iya. Padahal pengennya sama mungkin. Pengennya sama. Orang tua ingin anaknya berhasil, orang tua takut anaknya gagal, demikian pula anak gitu ya. Anak tidak suka dibenci orang tuanya, dan anak ingin mendapatkan perhatian orang tuanya. Dia pengen diapresiasi. Pengen diapresiasi, pengen dapat perhatian, mungkin dia kehilangan perhatian yang biasanya dia peroleh gitu ya. Banyak kasus yang terjadi misalnya ketika ada adik kecil gitu ya, ada adik bayi gitu ya. Kan seringkali anak-anak jadi bermasalah yang besar. Dan itu yang kemudian sering menjadi konflik antara orang tua dan anak-anak. Orang tua merasa anaknya jadi nakal, anaknya jadi kemarin sudah baik, terus sekarang jadi kayak anak kecil lagi, nggak bisa dikasih tahu dan sebagainya. Ya, atau kemudian ekspektasi orang tua terhadap anak yang membuat orang tua sulit melihat perkembangan anak, dan anak juga akhirnya jadi udah deh gitu. Bisa juga. Ya, banyak sekali variabel yang bisa terjadi dalam konflik anak-anak bersama dengan orang tua. Jadi kalau kita sebagai orang tua, maka tidak bisa kita hanya menyalahkan anak. Ya, sebagaimana juga kita perlu refleksi, maka ya karena kita yang lebih dewasa, kita yang lebih tua, maka kita yang perlu mundur, jaga jarak, lihat apa sih sebenarnya yang jadi isu. Ya, bukan hanya sekedar anakku nakal, bukan hanya sekedar anak ingin mengubah anak gitu ya menjadi seperti yang kita inginkan, tetapi kita perlu lebih dingin melihat hal-hal yang terjadi pada anak-anak kita gitu kan. Iya, problemnya kan kemudian gimana caranya gitu kan. Iya. Itu pasti ada lebih kan kalau kita ngomongin soalnya dia begini sih kan gitu, pasti ada begini sih gitu. Padahal mungkin kalau ada sebuah kesadaran, pemahaman mendasar ya terkait tadi ya ekspektasi apa itu, kita bisa lebih bisa ketemu ya. Iya. Jadi misalnya kasus-kasus yang tadi ya, kan kita kasus ada anak yang ada bayi lahir ya, atau kemudian anaknya sebetulnya ya lambat bisa membaca, atau kemudian anaknya sangat aktif dan sebagainya. Itu kan ada isu ekspektasi yang berbeda antara orang tua dan realitas anak. Ada juga mungkin ketakutan orang tua gitu ya, takut dia dianggap gagal, khawatir dengan masa depan anak karena kok anakku beda sama anak-anak yang lain, kan gitu. Itu yang kemudian seringkali juga memicu respon-respon dari orang tua yang berlebihan. Dan bukannya kemudian membuat masalah terselesaikan, spiralnya jadi positif, tapi kemudian justru malah memicu masalah-masalah yang lain. Konflik malah makin membesar bersama dengan anak-anak. Jadi kalau dalam bayanganku, pemahamanku, yang coba kita praktekkan dalam proses pengasuhan kita sama anak-anak dan dalam proses homeschooling kita adalah ya basic, balik lagi ke basic dulu gitu ya. Basicnya adalah kita percaya anak-anak. Tidak ada anak yang mau gagal. Tidak ada anak yang mau gagal, tidak ada anak yang mau nakal, tidak ada anak yang berniat jahat. Ya, problem-problem yang terjadi di lapangan itu adalah problem teknis. Iya. Problem kemampuan pengendalian diri, problem kemampuan pengendalian bahkan fisik ya. Bisa jadi bukan karena dia sengaja menumpahkan, sengaja menjatuhkan, atau itu memang kemudian mungkin ada perkembangan fisik kayak gitu kan. Iya. Jadi masalah-masalah lapangan, masalah-masalah teknis termasuk kita. Mungkin problemnya kita lagi capek, mungkin problemnya kita sedang ada prioritas yang lain, jadi tidak sabar. Mungkin problemnya juga ada di harapan-harapan kita yang tidak terpenuhi pada anak-anak.
Ya, masalah itu kan pasti ada ya. Ya. Sekarang ketika ada masalah gitu ya, terus gimana nih kita melihatnya sebagai orang tua, menyikapinya, dan kemudian bisa mencari sudut pandang yang berbeda dari sekedar kita punya masalah gitu. Ya, sebetulnya masalah itu semua yang terjadi di lapangan itu kan simptom. Simptom itu kan berarti sinyal, ya, sinyal yang terlempar kepada kita, yang terpapar pada kita, yang perlu kita cermati. Gitu. Itu yang poin yang penting. Jadi pertama itu data. Gitu. Jadi bisa dilihat aja sebagai ini ada suatu hal di bawahnya. Jadi datanya dibikin sedatar mungkin gitu. Ya, jadi anak rewel, anak berubah, gitu kan? Anak tidak bisa duduk diam. Anak belum bisa membaca. Anak memukul adiknya. Anak fokusnya pendek. Anak teriak-teriak minta sesuatu. Misalnya. Iya. Jadi itu fakta. Nah, misalkan tadi anak fokusnya pendek. Pendek itu berapa? Kalau pendek itu berarti ada ekspektasi kita. Ya kan? Kita harus lihat anak fokusnya 5 menit. Gitu kan? Anak fokusnya sedapat mungkin ambil data. Karena dari situ kemudian kita bisa menganalisa fakta-fakta itu apa sih yang sebenarnya terjadi. Sejak kapan kondisi ini muncul. Gitu. Dan kemudian kita bisa menggali apa ya kira-kira yang mengakibatkan kondisi ini muncul. Ya karena sebuah kondisi, sebuah masalah itu kan tidak muncul tiba-tiba. Dia adalah akumulasi dari peristiwa-peristiwa sebelumnya dan kemudian akhirnya membesar dan sebagainya yang kemudian akhirnya mengganggu menjadi sebuah kondisi yang berbeda dengan yang biasanya. Iya, mungkin kasih contoh kali Mas Saar. Misalnya tadi ada data yang kita kumpulkan, terus bagaimana? Karena kadang-kadang kan yang sulit itu, terutama bagi kayak aku nih ibu-ibu gitu ya, udah kadang-kadang kita data dan asumsi dan prakiraan itu bercampur. Iya, karena makanya kan variabelnya banyak. Ada variabel di anak gitu ya. Itu yang kemudian seringkali para orang tua kan kita seringkali anaknya begini gitu ya. Kadang isunya bisa di anak, oh iya betul gitu ya. Tapi juga bisa terjadi isunya ada di kita sebagai orang tua gitu ya. Mungkin kita lagi capek, mungkin kitanya sendiri punya problem sebenarnya. Iya, sehingga kalau kitanya sendiri punya problem kan masalah yang sepele saja udah bikin kesel gitu, kayak sakit gigi gitu ya. Kitanya lagi ada deadline gitu kan, terus anak malah riweh gitu, pasti kita sendiri kusut gitu ya. Jadi itu bercampur-campur antara realitas yang semestinya biasa saja dengan kondisi kita sendiri yang memang lagi kusut. Nah, misalkan kita ambil contoh, misalkan ya, hal-hal yang semestinya bisa kita kelola lebih baik. Misalkan anak memukul gitu ya. Anak kalau marah, kesal, memukul dan kemudian memukul adiknya gitu ya. Itu kan fakta gitu ya. Dan kemudian kita mungkin sangat khawatir kenapa kalau dia selalu memukul dan sebagainya gitu ya. Nah, hal semacam ini yang kemudian menarik adalah melihat faktanya. Sejak kapan anak ini memukul. Terus anak ini kalau memang sedang kecewa, sedang marah, apa pemantiknya, terus bagaimana dia mengekspresikannya gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu yang kemudian perlu jadi pertanyaan basic kita supaya kita tidak hanya melihat anak memukul gitu ya. Anak nakal, memukul itu bukan nakal. Memukul itu berarti apa? Memukul itu adalah realitas bahwa anak mengalami emosi, ya kan? Anak mengekspresikan emosinya. Kemudian yang ketiga adalah ekspresinya dilakukan dengan cara memukul yang dianggap tidak tepat oleh orang dewasa. Nah, ini yang kemudian perlu dilihat satu persatu. Ini isunya di mana? Karena bisa jadi gitu ya, anak mengalami emosi. Emosinya sebetulnya bukan sama adiknya. Emosinya sebenarnya sama kita, orang tuanya. Kemudian karena dia tidak dapat, maka kemudian dia lewat apa yang dia bisa kuasai, yang dia lebih besar, lebih berkuasa, yaitu adiknya. Kemudian dia pukul dan sebagainya. Ya mungkin gitu yang terjadi adalah dia iri sama adiknya. Mungkin dia ingin dapat perhatian ibunya gitu. Hal-hal yang kemudian karena dia tidak bisa ngomong, dia tidak bisa mengekspresikan dengan jelas, maka dengan cara itu maka ibunya jadi menengok. Jadi ada perhatian. Karena anak kecil itu nggak peduli gitu ya. Yang penting dia dapat perhatiannya gitu. Ekspresinya apa dan sebagainya. Itu hal yang sangat mungkin terjadi pada anak-anak kita.
Ya, terus kemudian apakah anak sudah bisa mengekspresikan dirinya kalau dia kesal, gitu ya? Karena kadang-kadang anak-anak itu yang terjadi memang dia belum bisa mengekspresikan kemarahannya, emosinya, Apalagi kekerasan. menceritakan secara verbal dengan dingin itu udah jauh banget ya, gitu kan. Misalnya aku lagi marah sebenarnya itu kan biasanya nggak gitu kan. Ya, sehingga ini bukan anak nakal, Bukan jahat. bukan jahat, tetapi dia belum terampil. Nah, kalau belum terampil berarti PR-nya apa? PR-nya adalah melatih. Melatihnya gimana? Ya kasih tahu, kasih contoh, ya role play gitu ya. Kalau kamu gini, merasa begini, yang dilakukan begini. Gitu. Hal yang kemudian dicontohkan, itu yang kemudian bisa kita lakukan bersama dengan anak-anak. Jadi penting sekali bagi kita mengurangi penghakiman pada anak-anak. Jadi sekali lagi kalau ada masalah, seringkali yang perlu kita lihat, kita reframing sudut pandang kita adalah ini simptom, ini sinyal anak-anak sedang meminta perhatian kita. Karena mereka belum bisa menolong dirinya sendiri. Mengekspresikan perasaan iya, dengan baik, sehingga ya sudah, dia cari bantuan, maka kita membantu, bukan malah marah-marah atau kemudian kita menghakimi mereka. Iya, sepertinya sih kalau itu agak muter ya teman-teman, karena kadang-kadang kita sendiri juga mungkin terpantik kesal atau apa gitu ya. Tapi kalau kita sendiri bisa lebih dingin, kita bisa lebih menahan diri, kita lebih bisa berkomentar yang lebih tepat di dalam situasi kemudian panas itu, maka itu lebih mudah selesai ya Mas ya. Iya. Urusan itu lebih dapat akar permasalahannya dibanding kita sendiri terpantik, dia emosi, kita emosi gitu, dan akhirnya kita tinggal bilang dia nakal banget sih, dia nggak bisa kasih tahu, dia nggak bisa diatur gitu. Atau memang isu yang lain kan memang kapasitas anak. Jadi misalnya kita mengeluhkan karena gitu anak pegang gelas minum dan kemudian jatuh pecah, gitu. Itu kan isu yang mungkin terjadi di rumah, gitu ya anak-anak. Pertanyaannya adalah anaknya memang sudah bisa belum? Apakah motoriknya sudah cukup? Apakah ada alat bantu proses-proses pendahuluan sebelum dia pakai gelas yang bisa pecah, gitu? Itu kan juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penting kita refleksikan. Karena apa? Karena kalau kita bisa melihat bahwa anaknya memang belum berkemampuan, biasanya empatinya lebih besar. Jadi contohnya gini, kan ada kasus cerita misalkan kita ada orang yang nggak bisa jalan, terus kemudian jalannya nabrak-nabrak. Kalau kita tidak tahu siapa dia, maka kemudian kita akan emosi, marah dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu ternyata dia buta. Ya, dia punya gangguan di mata, masalah di mata, sehingga dia tidak kelihatan jelas apa yang di depannya, sehingga dia suka nabrak-nabrak. Nah, ketika kita tahu dia adalah tunanetra, maka kemudian empati kita kan akan tumbuh dibandingkan dengan kita tidak tahu siapa dia. Nah, demikian pula ketika kita tahu bahwa anak kita memang belum sanggup pegang itu, dia memang belum bisa, dipaksa gimana pun, dimarahi gimana pun, ya memang belum bisa. Sehingga yang dibutuhkan adalah empati, yang dibutuhkan adalah membuat latihan dan tahapan-tahapan yang lebih bisa dilakukan oleh anak. Kita nih sharing seperti ini bukan berarti kita tidak mengalami ya, Iya. Maksudnya ketidaksabaran atau apa kita selalu berhasil, apakah kami selalu berhasil kemudian melihat anak dengan sudut pandang positif, nggak pernah marah atau gimana, ya enggak juga. Tentu saja sebagai manusia kadang kalau kami pas lagi capek atau kemudian kami sendiri sudah dalam tekanan pekerjaan atau apa, kelepasan itu ya pastilah terjadi gitu ya. Kami pun juga mengalami pasang surut kemampuan untuk mendeteksi gitu, apakah ini memang karena dari anak ataukah ini sebenarnya dari kami gitu. Jadi teman-teman tetap ini proses yang terus berjalan. Jadi kalau misalnya kemarin sempat marah atau kemarin sempat tidak merasa oke dalam menghadapi anak-anak, ya nggak apa-apa, maju terus aja gitu ya. Karena waktu kan panjang gitu ya, panjang, dan anak-anak tidak dibentuk oleh respon satu saat. Tetapi apa yang dominan yang kita bangun sepanjang kita bersamai dengan mereka. Jadi kalau sekali-sekali meletup dan sebagainya, ya itu sangat manusiawi kok.
Gitu Iya, dan hidup itu kan pasti penuh dengan masalah. Kami pun juga mengalami banyak beragam masalah dalam proses menemani ketiga anak kami homeschooling. Masalah yang salah satu yang kerasa banget itu mungkin adalah kemampuan membaca ya, membaca menulisnya anak kami yang ketiga. Jadi ini problem yang juga mungkin dialami oleh banyak orang tua yang sering bikin orang tua gemas gitu ya. marah, Iya, itu betul. emosi dan Iya, sebagainya. jadi anak kami dikaruniai 3 anak dan anak pertama itu termasuk cepat membaca. Sebelum 5 tahun dia sudah bisa baca, sudah mulai bisa menulis sedikit-sedikit dan lancar berbicara gitu. Sehingga itu dalam proses homeschooling memang memudahkan kami gitu. Jadi kalau misalnya waktu di awal ketika masuk usia TK, terus mau masuk SD, terus orang-orang mulai sadar bahwa kami tidak menyekolahkan anak, terus mereka melihat si anak pertama ini, kadang-kadang responnya tuh menjadi positif karena mereka melihat si anak pertama ini udah bisa baca, terus kemudian ngomongnya bagus, jadi kayak oh ya dia nggak apa-apa nggak TK sudah bisa baca gitu, kayaknya seakan-akan jadi gitu. Terus waktu di awal SD dia terlihat sudah bisa tuh menulis ini, terus oh ya udah nggak apa-apa, mungkin bisa kamu di sekolahin di rumah aja. Jadi lumayan lah itu anak pertama itu memudahkan kalau dalam pengalaman kami, sehingga prosesnya orang menjadi kayak lebih oh ya udah nggak apa-apa. Nah, anak kedua itu ternyata lebih cepat lagi daripada kakaknya. Jadi mungkin ada setahun atau 1,5 tahun di bawah lagi usia kakaknya mampu semua. Mungkin itu. dia ngikutin kakaknya ya. Iya, kayaknya tanpa sadar terstimulasi. Betul. Jadi anak kedua tuh kayaknya mungkin tanpa sadar terstimulasi proses kakaknya, sehingga dia lebih cepat lagi bahkan kalau kakaknya mungkin di usia segitu masih nggak bisa ngomong R, dia udah R-nya jelas. Pokoknya kakaknya tuh pinter ngomong, tapi anak kedua lebih pinter lagi, lebih pinter ngomong, lebih jelas, lebih bisa mengungkapkan perasaannya dengan lebih baik gitu, dan dia bisa menahan perasaan dengan lebih baik. Dia kalau marah atau dia kepengen sesuatu atau dia lebih bisa mengkomunikasikan dengan jauh lebih baik. Jadi saya cukup happy lah anak pertama, kedua, oh kayaknya on track nih kemampuan mereka membaca, menulis, walaupun kami tidak secara spesifik ngedrill mereka untuk belajar membaca dan menulis, semuanya terjadi dengan proses keseharian, pakai nyanyi, pakai tebak-tebakan, pokoknya tidak ada kayak ngedrill yang gimana gitu ya. Tapi anak pertama dan kedua tuh membahagiakan sekali dalam proses calistung tadi ini. Nah, problem terjadi di anak ketiga. Anak ketiga itu ngomongnya lebih lambat, membacanya jauh lebih lambat, menulisnya apalagi. Jadi bahkan tuh mungkin di usia 8 tahun aja dia masih belum terlalu lancar menulis. Ngomongnya juga sangat irit gitu ya. Perasaan kami tuh ya memperlakukannya sama, menstimulus dengan cara yang sama, dan bahkan ini kan ibaratnya udah anak ketiga, harusnya ibaratnya kalau anak pertama percobaan, anak kedua latihan, anak ketiga udah lancar dong. Kami udah tahu nih selahnya, udah punya bahan-bahannya, bukunya lebih lengkap, materinya lebih banyak. Tapi kenapa di anak ketiga itu dia ngomongnya jauh lebih lambat, membacanya itu jauh lebih lambat, apalagi menulisnya sangat-sangat jauh, dan itu kan masalah gitu. Apa yang salah? Apakah anaknya? Apakah kaminya? Apa gitu? Iya. Jadi ini yang kemudian menantang ya. Jadi sekali lagi ini masalah yang juga kami alami gitu ya. Dan kami cukup struggling ya, kemudian ini apa, di mana nih salah kita, di mana problemnya gitu. Dan di titik ini salah satu yang paling menantang adalah kami belajar untuk tidak memarahi dia gitu ya, memarahi anak dan memaksa dia untuk seperti kakak-kakaknya. Itu paling menantang, karena kita kan tahu ya, kami sadar bahwa kemudian kita nggak bisa membandingkan. Tapi maksudnya lambat banget gitu, beda banget. Jadi kan agak gemes gitu ya. Ya, itu yang kemudian menantang, dan kembali lagi pada prinsip awal bagaimana kita memandang anak, bahwa kita mempercayai ya dia sendiri pun tidak ingin gagal, ya dia ingin berhasil, cuma dia memang betul-betul mengalami kesulitan. Itu yang kemudian realitas yang berusaha kami tanamkan dalam diri kami, supaya kami nggak marah-marah, supaya kami bisa lebih sabar pada proses anak yang ketiga ini. Gitu.
Jadi itu yang kemudian coba kami lakukan, dan pada akhirnya yang bisa kami lakukan adalah mencoba membangun anak tangga yang lebih kecil. Jadi melihat fakta, oh memang dia belum bisa, ya sudah. Nah enaknya kami beruntung bahwa kami homeschooling. Sehingga tidak ada target bahwa oh masuk SD harus sudah bisa membaca. Berarti umur segini. Umur segini, terus kemudian anak didrill, dipaksa, dan kemudian orang tua stres, anak stres. Nah kami bersyukur gitu ya, karena tidak ada pressure target bahwa umur 7 tahun harus sudah bisa membaca. Maka ya sudahlah. Ya, kita coba lakukan apa yang bisa dilakukan dengan nempel anak lebih rapat gitu. Jadi itu proses belajar membaca yang kemudian ya sudah, oke, belajar lebih kecil, sebentar ngobrol, perbanyak read aloud gitu ya. Ketika read aloud kemudian diobrolkan isi bukunya. Sebelumnya juga iya, tapi sekarang lebih alert gitu ya, lebih alert. Kamu tahu nggak arti kata ini? Gitu. Jadi mencoba membahas arti dari satu kata per kata, apakah dia mengerti atau tidak, atau dia hanya sekedar mendengarkan saja gitu ya. Karena ternyata kosakata itu misalnya kalau kakak-kakaknya sekali 2 kali dengar mereka sudah masuk gitu ya. Kalau dia perlu beberapa kali diulang, dan kemudian perlu setiap kosakata itu kayak disematkan dengan kalimat apa yang lebih dekat dengan dia, baru dia paham. Kalau enggak, dia bahkan kata-kata itu pun bisa kebolak-balik karena memang tidak nempel gitu di kepala dia. Iya, gitu. termasuk cara melafalkan, cara mengucapkannya pun gitu ya. Dia harus, kalau kakak-kakaknya yang kemudian dia sudah langsung ngerti terus bisa ngomong, kalau kita harus minta dia untuk mengulang kata itu gitu ya. Berkali-kali supaya kemudian dia bisa mengucapkan dengan tepat sesuai dengan kata yang ada. Dan itu menantang dalam artian ya sudah, kami belajar menurunkan ekspektasi gitu ya. Sebelumnya gitu ya kita sangat menikmati proses anak-anak yang cepat, tapi ya sudahlah, untuk yang ketiga ini dilepaskan harapannya, yang penting fokus pada proses bersama dengan dia. Jadi hal-hal semacam ini mencoba detach gitu ya, memisahkan antara proses dan hasil gitu ya, dan harapan gitu ya. Jadi melepaskan hasilnya, melepaskan harapannya, yang penting fokus untuk mengenali apa sih proses-proses yang perlu kita lakukan dan bagaimana cara menghadirkan proses itu secara berkualitas bersama dengan anak-anak. Nah, itu jauh lebih efektif dibandingkan kalau kemudian emosi terlibat, kita jadi marah-marah sama anak-anak, anaknya jadi ketakutan, anaknya jadi khawatir, malah makin rumit itu terjadi. Iya, dan ternyata untuk anak ketiga itu kami menyadari memang dia model belajarnya berbeda. Jadi kalau misalnya anak pertama itu ibaratnya dia tumbuhnya bisa linear naik gitu ya. Anak kedua tuh bahkan zut gitu, cepet gitu. Udah linear naik, cepet lagi. Nah, maka anak ketiga itu dia cenderung stabil, tapi dia akan mengalami sebuah momentum di mana dia melompat. Nanti dia stabil lagi, habis itu dia melompat. Jadi modelnya lebih kayak tangga. Dan kami akhirnya jadi, oke, berarti kami harus sangat sabar di era di mana dia sepertinya seakan-akan tidak berkembang, terus untuk menstimulus, tapi nanti ada sebuah momentum di mana dia sepertinya melompat gitu. Sama dalam titik membaca dan menulis juga seperti itu. Ketika kemudian menulis terutama ya, sampai umur 8 tahun tuh dia masih susah sekali untuk belajar menulis, dia tidak terlalu tertarik, dia juga tidak terlalu tidak mau gitu kadang-kadang. Nah, pada di era itu tuh kemudian dia tapi mulai suka catur gitu kan. Dan pada waktu itu ada sebuah turnamen yang pertama kali diikuti. Selama ini kan dia pakai aplikasi, dan ketika pertama kali ikut turnamen itu baru pertama kali dia harus menulis itu, langkah-langkahnya harus dia tulis. Dan dia panik karena dia tidak bisa menulis antara 2 S pokoknya tuh ketukar-tukar terus. Jadi dia kalau nulis 2 tuh kayak S gitu. Jadi bayangkan dia umur 8 tahun, sementara anak-anak lain kan udah jago menulis dan dia belum bisa nulis gitu. Waktu dia tidak bisa nulisnya susah, nulis namanya aja susah, nulis langkahnya, caturnya dia susah. Itu ibu-ibu sampai bilang, ini anak umur segini gak bisa nulis, kayak anak gak sekolah aja. Aku di sebelahnya tuh pertama kali rasanya, bener dia gak sekolah, tapi baru ini aku ngerasain buah dari anak nggak sekolah yang nggak bisa nulis di umur segitu.
Saya tuh waktu itu agak, aduh nih gimana ya enaknya. Tapi ternyata karena dia merasakan hubungan antara kepentingan bisa menulis itu dengan betul-betul bisa menulis untuk yang personal ke dia, itu mungkin nggak sampai 2 bulan dia akhirnya jadi lancar menulis. Dan yang menarik adalah pada suatu hari di usianya yang berapa ya, 11 apa kalau nggak salah, ketika dia sudah lancar menulis, sudah bagus tulisannya, saya ketemu buku kakaknya yang anak pertama menulis juga di usia 11. Dan ajaibnya itu tulisan si anak ketiga jauh lebih bagus, jauh lebih rapi, jauh lebih terstruktur dibanding kakaknya yang pertama di usia yang sama. Jadi di situ kami juga punya keyakinan bahwa lebih cepat juga belum tentu lebih baik, lebih lambat juga belum tentu lebih buruk gitu. Setiap anak memang unik dan ya itu perlu kesabaran dari kita untuk berproses ya. Cuma yang memang perlu diakui, perlu waktu panjang untuk menyadari. Iya. Dan perlu meredakan ketakutan kita, emosi-emosi yang sebagian besar sebenarnya bukan pada anaknya tetapi pada kita. Ya, jadi misalnya gitu ya, kami takut anak ini gagal, gimana anak ini nanti akan survive. Ya, kami takut kemudian khawatir kami dianggap orang tua yang buruk gitu ya. Itu harus diakui bahwa emosi-emosi itu ada dan emosi-emosi itu lebih dominan, ya. Dan itulah yang kemudian sering memantik kemarahan kita, friksi-friksi kita dengan anak, kita menekan anak, memaksa anak dan sebagainya. Nah, ketika kita bisa mundur, kita bisa mengolah hal-hal yang jadi pemicu emosi itu, biasanya kemudian kita bisa lebih dingin dan kita bisa lebih fokus pada solusi. Jadi itu yang kemudian menantang dalam proses kita. Meredakan emosi kita sebagai orang tua, menjaga jarak, mengenali supaya kita tidak terpancing emosi. Dan kalau kita bisa, itu sekali lagi baru kemudian kita masuk ke faktor anaknya. Dan itu ordernya tapi bisa panjang teman-teman. Nah, jadi begitu sudah dikenali, oke, variabel faktor ini, teknis ini yang perlu dilakukan, maka fokus pada prosesnya, fokus pada pendampingan, fokus pada aksi. Nah, itu yang kemudian modal besarnya kesabaran, modal besarnya waktu, percaya pada anak bahwa anak bisa. Nah, dan disitulah kemudian buah dan hasilnya pasti akan selaras bersama dengan kualitas proses yang kita upayakan. Jadi sekali lagi, ngobrol sama anak, dampingi anak, fokus pada solusi dan hal-hal yang teknis, bukan pada emosi-emosi kita yang berkaitan dengan ketakutan, kekhawatiran, dan keegoan-keegoan kita.